mengatakan, ente itu udah banyak dosa, ngapain tobat? Nggak akan apa? Nggak akan diterima. Mendingan happy-happy aja di dunia. Ente mau tobat 100 kali nggak akan diterima karena dosa ente sudah terlalu banyak. Ini pintu masuk apa? Masuk setan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, para hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas, sudah kebanyakan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa, tidak terkecuali. Maka kalau misalnya kita merasa dosa ini udah banyak banget, jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50, "Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, aku adalah yang maha pengampun dan maha penyayang. Kasih tahu wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku bahwasanya aku memiliki sifat maha pengampun dan memiliki sifat maha penyayang. Tapi ayat selanjutnya, ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi juga kasih tahu bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Jadi ayatnya jangan dipotong. Ah, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang, nggak apa-apa deh berbuat dosa. Enggak, ingat ayat selanjutnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Mungkin diantara jamaah sekarang ada yang bertanya, gimana ya maha pengampun tapi kalau nyiksa apa? Pedih banget. Katanya maha penyayang, tapi kok kalau nyiksa apa? Sangat pedih. Inilah inti dari pengajian kita pada kali ini, yaitu pelebur atau penggugur dosa. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama kita, orang yang banyak dosa ini, termasuk yang ngomong di depan, memberi kesempatan kepada para hamba-hambanya di dunia supaya mereka membersihkan dosa-dosa tersebut mumpung di dunia, supaya nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan bersih, suci, putih dari dosa. Inilah letak kasih sayang Allah kepada kita. Dikasih kesempatan. Ente anak kasih kesempatan, mumpung masih di dunia, cepat bersihkan dosa-dosa itu sebelum nanti tiba-tiba anak cabut nyawa ente. Apa saja yang bisa membersihkan dosa tersebut? Ada 3 hal. 3 hal ini disebutkan oleh salah seorang ulama yang tersohor, yang terkenal juga sebagai seorang dokter hati. Siapa tuh? Hah? Jawab aja nggak apa-apa, salah nggak disuruh push up kok. Tahu ah. Jangan nyerah dulu. Siapa? Ulama anak kasih jalan dikit. Dia ini hidup di abad sekitar 8-9 Hijriah. Siapa? Bukan. Ya. Ahsanta, Ibnul Qayyim. Ini kalau misalnya antum lihat ke toko-toko buku, ya, toko-toko buku di Indonesia, antum akan banyak dapatkan buku-buku yang pengarangnya Ibnul Qayyim. Antum kalau lihat buku ini, asal pengarang Ibnu Qayyim, beli. Karena beliau ini adalah seorang ulama yang sangat piawai dalam mengobati penyakit hati.
Makanya bukunya ini sejuk. Kata beliau di dalam kitabnya Madarijus Salikin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk para hambanya di dunia ini 3 telaga. Barang siapa yang mau mandi di 3 telaga tersebut di dunia, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dari dosa. Akan tetapi barang siapa yang enggan untuk mandi di 3 telaga tersebut, maka Allah akan membersihkan dosanya di lembah neraka. Gak mau mandi di sini, Anda bersihkan dengan apa? Lembah neraka. Apa kira-kira 3 telaga tersebut? Orang Jawa Timur akan mengatakan, oh telaga Ngebel. Orang Jawa Tengah nggak mau kalah, bukan, telaga Rawapening. Orang Jogja, oh bukan, di pantai Parangkusumo. Bukan itu yang kita maksud, bukan ritual kungkum yang kita maksud. Karena sebagian orang ngira kalau kungkum itu apa? Bersih dari dosa. Bukan itu yang kita maksud. Telaga yang kita maksud di sini adalah pertama, telaga taubat nasuha. Yang kedua adalah telaga amal soleh. Yang ketiga telaga musibah. Pertama telaga apa tadi? Taubat nasuha. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga musibah. Kita mulai dari yang ketiga dulu, telaga musibah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Wahai para hamba, apakah kalian mengira bahwasanya kalian ini akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum ditimpa dengan timpaan yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa timpaan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai cobaan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam